perkenalkan nama saya Bramanto. Perbincangan hari ini nanti kita akan dibantu juga sama Mas Ivan Deva dan Mbak Siska, teman kembali dari Senantiasa Berada. Nah, Mas Ivan dan Mbak Siska, mungkin kita sudah bisa masuk ke materinya ya. Selamat siang, Bram. Terima kasih sudah berkenan memfasilitasi sesi ini. Terima kasih KG Media. Terima kasih ada teman-teman yang setia berjalan bersama kami, Mas Imam, Mas Abi, terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang berkenan hadir, meluangkan waktu berharganya, berlatih bersama, belajar bersama, kita berdiskusi. Semoga izinnya hadir agar manfaat itu bisa kita bawa saat ini dan juga mudah bagi kita untuk membagikannya kepada siapapun yang kita rasa membutuhkan. Topik kali ini kita akan membahas menyadari keterjalinan. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah bagian pembiasaan bagi kita semua, bagi saya terutama, bagi rekan saya dari Senantiasa Berada juga, Siska. Kita coba berjeda 3 nafas saja, benar-benar menyadari, benar-benar merasakan, bukan membayangkan nafas, tapi benar-benar merasakan, menerima, tidak menolak nafas yang dihadirkan. Dan ini merupakan pembiasaan untuk menjadi jeda dari satu kegiatan lain, dari satu Zoom ke Zoom yang lain, dari satu agenda ke agenda yang lain. Kita coba dulu ya, 3 nafas saja. Silakan Siska, mohon berkenan membunyikan bel sebagai tanda. Kita memperhatikan 3 nafas mengikuti bunyi bel. Baik, terima kasih untuk jeda 3 nafasnya, teman-teman semua. Kita berupaya membiasakan berjeda 3 nafas. Biasanya ketika kita menyadari, menerima, tidak menolak nafas, ada pintu-pintu berkesadaran yang mudah-mudahan dibukakan kepada kita. Dari hal yang sederhana tentang tubuh, sensasi tubuh, merasakan perasaan yang hadir, merasakan pikiran yang hadir, dan tidak menganalisa, tidak larut, cukup tahu, oh ada ini. Mudah-mudahan dengan kebiasaan ini silahkan diterapkan di hari-harinya, baik minggu maupun hari biasa. Mudah-mudahan ada hikmah kebaikan di sana. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Ini bagi yang sudah sering hadir, teman-teman yang setia menemani perjalanan kami, mohon izin sedikit pengulangan. Bagi untuk yang baru pertama kali hari ini slide yang akan membuat kita jadi mirip-mirip begitu ya. Semua pun berlatih, saya pun berlatih, Siska pun berlatih, semua berlatih di sini. Tentang apa sih sebenarnya sesi berkesadaran ini? Berkesadaran adalah satu kata yang memang sepertinya belum ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menunjukkan 2 pola yang kita lakukan secara sekaligus. Yang tampaknya paradoks, tampaknya kontradiksi. Tampaknya kontradiksi tapi merupakan paradoks, sesuatu yang tampak kontradiksi namun perlu kita lakukan sekaligus. Kesadaran adalah berlatih, berkesadaran juga berserah. Berlatih dan berserah untuk memantaskan diri, karena itu yang hanya bisa kita lakukan, bukan menuntut, bukan meminta, bukan berhitung, bukan bertransaksi, memantaskan diri agar kondisi sadar dianugerahkan. Sebenarnya kondisi apapun senantiasa dianugerahkan, bukan kondisi sadar saja ya. COVID-19 ini merupakan kondisi yang juga tidak pernah diimpi-impikan, merupakan sesuatu yang diberikan yang tentunya ada kebermaknaan, ada hikmah yang bisa kita lihat dari sana. Demikian juga kondisi sadar, kita hanya memantaskan diri dalam 2 pola.
berlatih, ada metodenya, ada caranya, ada disiplinnya, namun juga berserah. Tidak memastikan hasil, tidak berhitung. Saya sudah sekian kali kok saya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah setiap Sabtu adalah latihan bersama, kami pun berlatih, diskusi bersama, kami mencoba sedikit menjawab, tapi mungkin ada sebagian yang juga bisa menjawab bagi pertanyaan yang hadir, untuk merasakan keterjalinan hubungan antar kita. Setelah kita rajin berlatih, mudah-mudahan ada kepekaan, ada keterjalinan, dan ada kearifan. Kepekaan adalah, seperti tadi, jeda 3 nafas, kepekaan itu akan membuat kita tahu, oh ada nafas ya. Ketika saya mulai berlatih, saya sering tidak menyadari saya bernafas. Saya sering melihat bahwa nafas itu garansi, jaminan. Pasti bernafas, begitu ya. Dengan kita berlatih, setidaknya misalnya jeda 3 nafas, atau nanti kita latihan bersama, atau berlatih dalam konteks-konteks lainnya, kita jadi makin peka. Oh, saya ada. Oh, ada sensasi seperti ini. Oh, ternyata masalah yang 2 tahun yang lalu masih terngiang-ngiang. Oh, perasaan saya yang minggu lalu muncul lagi. Oh, ternyata saya belum menerima saya. Oh, saya ternyata melabelkan orang itu. Dan lain sebagainya. Kepekaan itu penting karena itulah pintu untuk keterjalinan. Keterjalinan adalah keterhubungan yang dianugerahkan karena kita kian paham, kian bisa menerima, kian tidak menolak keberadaan kita. Kita di sini adalah keberadaan kita sendiri, keberadaan yang lain, keberadaan apapun yang diberikan kepada kita. Dalam bentuk sosok, dalam bentuk barang, dalam bentuk apapun. Yang mudah-mudahan ketika kita kian latih, kepekaan dan keterjalinan itu membuka kearifan. Nah, selain latihan duduk bersama, duduk hening bersama, diskusi bersama, kita juga berharap teman-teman yang hadir di sini duduk hening secara mandiri. Artinya, mohon sekali diluangkan waktu 3 menit sehari, atau 5 menit sehari, atau 20 menit sehari. Tidak ada yang benar, tidak ada yang harus, namun hanya perlu dilatih, dipantaskan diri kita. Dengan berlatih itu mudah-mudahan kian peka, kian terjalin, dan kian arif. Nah, selain 2 hal ini, selain setiap Sabtu dan setiap harinya, teman-teman kami pun mohon membumikan bahwa hening itu tidak hanya ketika duduk. Hening itu juga ketika kita berpikir, ketika kita menganalisa, ketika kita beropini, beradu argumentasi, ketika kita berhitung, ketika kita melakukan apapun, makan pagi, makan siang, dan lain sebagainya. Menyadari benar bahwa ketidakkebetulan itu dihadirkan di setiap tempat, di setiap saat, dan setiap perannya. Ini skop besar dari berkesadaran. Inilah yang kami latih. Kami terhormat untuk mengajak teman-teman berlatih. Sebagian sudah sering berlatih, senang kami ditemani. Berkesadaran, sekali lagi, berserah, dan berlatih untuk menuju kondisi sadar dalam 3 hal. Setiap Sabtu kita lakukan, setiap hari teman-teman mohon lakukan, berkenan, dan di setiap waktunya. Setiap waktunya bisa diawali dengan jeda 3 nafas yang tadi sudah kita lakukan. Sehingga kita kian peka akan nafas, tubuh, pikiran, dan perasaan kita, kian terhubung dengan diri kita, sehingga mudah bagi kita terhubung dengan yang lain, dengan apapun itu, dan kian arif kita dalam mengambil keputusan, memilih jalan, dan lain sebagainya. Silakan Bram untuk slide selanjutnya. Topik-topik yang ada, bagi teman yang baru datang, sebenarnya hanya merupakan konteks saja. Semua bisa dilihat kembali di situs senantiasa terhubung dari rumah.com/berkesadaran. Dan apa yang ada di sana lebih merupakan konteks, ya, karena kami ingin sekali mengingatkan bahwa duduk hening penting dilakukan tiap hari, tapi kita perlu berhening di setiap saat, tempat, dan perannya. Dan bagi kami, walaupun kita nanti berdiskusi, gitu ya, bertukar pikiran, paham itu pada akhirnya adalah mengalami langsung. Ilmu pada akhirnya adalah mengalami langsung. Sisanya hanya memudahkan kita, hanya mendekatkan kita. Tapi pengalaman teman-teman langsung yang memang sangat subjektif, mungkin berbeda dari satu sama lain, bahkan bagi teman-teman, bagi orang yang sama pengalaman kemarin dengan kemarinnya, dengan bulan lalu, dengan tahun lalu berbeda, itulah mengalami yang sebenarnya. Silakan.
Dan tadi sudah dikatakan di Bram, bagi yang datang lebih awal, 10 menit lebih awal, sudah sempat mendengarkan podcast untuk sesi ke-7 ini, kami menyiapkan podcast atau siniar dan artikel tujuannya untuk memudahkan karena topiknya akan dibahas secara singkat dan kita tidak membahas topik secara panjang lebar, lebih untuk melakukan latihan bersama dan diskusi bersama. Topik sekali lagi hanya untuk membumikan bahwa sebenarnya berkesadaran ada di semua konteksnya, ada di semua tempat, ada di setiap saat. Silahkan. Ya, itu pengantar awal. Sekarang saya kembalikan ke Bram dulu. Iya, terima kasih Mas Ivan untuk pengantar di awalnya. Nah, ini ketika Mas Ivan memberikan kepada saya akan memberikan lagi sebenarnya kepada Mbak Siska ya. Karena seperti teman-teman tahu, di hari Sabtu selain kita mendiskusikan topik-topik, di sini kita juga berlatih bersama untuk berkesadaran, salah satunya dengan cara duduk diam. Nah, ini kita sesi ini akan dibantu juga sama Mbak Siska untuk latihan berkesadaran duduk diam. Saya persilakan Mbak Siska. Terima kasih, Bram. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada gambarnya. Bagi teman-teman yang sudah sering bersama kami, terima kasih sekali. Mohon tidak bosan mendengarkan penjelasan singkat mengenai sedikit teknis duduk diam dan mengapa kita perlu untuk duduk diam. Duduk diam adalah mengkondisikan diri kita sendiri untuk sejenak diam. Karena batin kita kalau dianalogikan seperti wadah air di mana kita perlu untuk melihat airnya secara jernih, itu perlu didiamkan. Kita terbiasa memasukkan berbagai macam hal ke dalam wadah air ini, mulai dari yang berwarna-warni bagus sampai yang kotoran, debu, yang halus, yang kasar, yang besar, yang kecil dimasuk, lalu kadang-kadang diaduk airnya sehingga menjadi keruh. Satu-satunya cara barangkali yang kami tahu adalah mendiamkan wadah sampai seluruh yang ada di permukaan itu mengendap turun ke bawah dan airnya menjadi lebih jernih. Jadi kita duduk diam, menolkan sebisa mungkin semua distraksi yang ada di sekitar, kecuali yang tidak bisa dinolkan gitu, dan kita diam saja melihat atau mencoba melihat ke dalam batin. Nah, agar lebih nyaman duduknya biasanya diatur. Jika duduk di kursi, jangan bersandar. Telapak kaki diupayakan untuk menempel di lantai. Jika nyaman bisa duduk bersila di lantai, biasanya kita butuh penopang. Boleh bantal kecil atau selimut atau handuk yang dilipat, apa saja bisa digunakan untuk menopang bokongnya agar sedikit lebih tinggi dari lantai. Dengan demikian, lutut bisa sejajar dengan panggul dan tulang punggung bisa dengan lebih mudah ditegakkan naik ke atas, panjang tinggi, tidak melengkung. Jadi kita berusaha untuk bisa menegakkan tulang punggung tanpa upaya berlebih, ya, supaya tidak terlalu pegal. Nah, dalam duduk diam ini kita akan mengamati diri kita sendiri, kita akan mengamati batin. Hari ini latihannya akan sedikit berbeda dengan latihan kita pada minggu-minggu lalu. Kita akan melakukan latihan relaksasi bagi teman-teman yang posisinya sekarang nyaman dan mudah untuk bisa berbaring di lantai dengan nyaman. Silahkan boleh berbaring sebelum kita latihan duduk diam ini. Ya, jadi nanti di akhir akan saya pandu supaya bangun kembali lalu kita duduk diam dengan posisi yang tadi baru saja saya sebutkan. Tapi sebelum mulai kita akan justru relaksasi dulu. Relaksasi dulu, benar-benar rileks, berusaha untuk menjaga kesadarannya tepat ada di antara tidur dan bangun. Tepat ada di antara tidur dan bangun. Kalau nanti di tengah-tengah jadi tertidur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu tegang, kalau tertidur nanti juga akan bangun lagi, nanti akan terbangun dengan sendirinya. Ya, tapi jangan diniatkan tidur. Berusaha untuk tetap mendengarkan suara panduan, jangan tertidur. Bagi teman-teman yang posisinya sekarang susah tidak pas gitu ya untuk berbaring,
Bersandar saja, duduk, bersandar, rileks, serileks mungkin. Kepala boleh dijatuhkan, pokoknya rileks saja. Upayakan untuk benar-benar rileks. Jika sudah mengambil posisinya dengan serileks mungkin, karena ini streaming ya, connection kadang-kadang putus sambung, mungkin suara akan agak sedikit nggak jelas. Jika ada kata-kata yang tidak terlalu jelas, ini lagi ngomong apa ya gitu, tidak perlu terlalu dipikirkan. Lewatin aja, nggak usah berusaha untuk dicari tahu barusan apa, ya. Tapi terus saja kesadarannya mendengarkan dengan rileks. Oh, ada instruksi ini, oh, ada kata-kata ini. Terus coba untuk diikuti dengan rileks. Kesadaran tepat di antara tidur dan bangun. Silakan pastikan posisinya sudah senyaman mungkin, baik duduk bersandar dengan senyaman mungkin maupun yang punya cukup space atau ruang untuk berbaring. Pastikan posisi tubuhnya saat ini sudah yang paling nyaman. Senyaman mungkin sehingga selama latihan ke depan tidak perlu lagi bergerak untuk beberapa waktu ini. Benar-benar nyaman, tidak perlu bergerak untuk beberapa waktu ke depan. Tidak bergerak sama sekali. Sekarang coba dengarkan suara yang bisa terdengar, terutama suara-suara yang sumbernya sepertinya agak jauh. Coba didengarkan, diketahui ada suara apa saja. Kemudian sekarang tinggalkan semua suara-suara tersebut, hanya dengarkan suara yang sumber suaranya dekat. Hanya dengarkan suara yang sumber suaranya dekat dengan kita. Sekarang tinggalkan semua suara, tidak lagi mendengarkan suara apapun kecuali mendengarkan suara panduan ini. Jika pada saat berlatih nanti ada gangguan, ada yang menyebabkan berhentinya konsentrasi atau memanggil, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa terganggu, dengan lembut kembalikan lagi perhatiannya pada panduan latihan relaksasi ini. Pada akhir relaksasi, ketika mendengarkan bunyi bel, kita semua akan bangun dan merasa baik dan segar. Sekarang bawa kesadarannya merasakan sentuhan antara tubuh dengan lantai tempat berbaring atau alas berbaring atau tempat bersandar. Rasakan sentuhan seluruh tubuh dengan tempatnya bersandar atau berbaring. Bukan merasakan tempat bersandar atau berbaring, tapi merasakan sentuhan tipis antara tubuh dengan alas. Benar-benar merasakan sentuhan di keseluruhan tubuh dengan alas, dengan tempat bersandar. Sekarang rasakan sentuhan antara kedua bibir. Ketika kita merapatkan bibir menutup mulut, ada satu lapisan tipis antara bibir atas dengan bibir bawah. Dirasakan. Sekarang kembalikan kesadarannya merasakan tubuh
Merasakan sentuhan antara tubuh dengan alas berbaring atau bersandar. Kembalikan kesadarannya, merasakan sentuhan antara kedua bibir. Sekarang bawa kesadarannya merasakan sentuhan di kelopak mata. Ketika kita memejamkan mata, kita bisa merasakan sentuhan di kelopak mata. Dirasakan. Sekarang bawa kembali kesadarannya merasakan sentuhan antara tubuh dengan alas berbaring atau bersandar. Pada bibir, pada kelopak mata, pada sentuhan antara tubuh dengan alas berbaring atau bersandar, pada kelopak mata, pada sentuhan antara tubuh dengan alas berbaring atau bersandar, pada bibir, pada kelopak mata, pada sentuhan antara tubuh dengan alas berbaring atau bersandar. Dirasakan, benar-benar merasakan seluruhnya. Tidak pada satu bagian tertentu, tetapi seluruh sentuhan yang terasa pada tubuh. Sekarang coba rasakan seluruh tubuh, merasakan keberadaan seluruh tubuhnya dari dalam, tidak membayangkan tubuh, tapi merasakan seluruh keberadaan tubuh. Sekarang rasakan tubuh yang diam, merasakan kualitas diam dari tubuh. Tubuh sudah diam dan tidak bergerak selama beberapa waktu. Rasakan kualitas diam dari tubuh. Coba diperhatikan, barangkali ketika tubuh terasa atau dirasakan diamnya, maka makin terasa sangat diam. Sekarang rasakan seluruh gerakan yang terjadi dalam tubuh yang sedang diam. Barangkali bisa merasakan denyut nadi atau detak jantung atau aliran darah atau gerak yang terjadi karena nafas. Merasakan udara yang masuk dan keluar di hidung atau bagian tubuh lainnya yang terjadi gerakan karena nafas. Rasakan gerak dalam diam.
Sekarang coba rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Kita tidak mengatur nafas, hanya merasakan sensasi udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Rasakan barangkali udara yang masuk sedikit lebih sejuk dari udara yang keluar. Sekarang rasakan gerak dari perut yang naik dan turun. Ketika kita bernafas secara alami, perut akan bergerak naik dan turun. Kita tidak sengaja menggerakkan perut, tidak juga mengatur nafas, hanya memperhatikan rasa ketika perut bergerak naik dan turun. Jika terasa, coba perhatikan ada rasa yang berbeda ketika nafas masuk, ada nuansa rasa yang berbeda ketika nafas keluar. Sekarang kita akan menghitung mundur nafas dari 18, menghitung mundur nafas dari 18. Jika di tengah-tengah kehilangan hitungannya, mulai lagi dari 18. Jika tertidur di tengah-tengah, mulai lagi dari 18. Jika sudah sampai 1 sebelum panduan selanjutnya, mulai lagi dari 18. Nafas masuk, perut bergerak naik, 18. Nafas keluar, perut bergerak turun, 18. Nafas masuk, perut bergerak naik 17. Nafas keluar, perut bergerak turun 17. Nafas masuk, perut bergerak naik 16. Nafas keluar, perut bergerak turun 16. Lanjutkan hingga 1 sesuai ritme nafas masing-masing. Menghitung mundur nafas.
Sekarang coba bayangkan tanah berwarna merah sekeranjang buah jeruk. Bayangkan bunga matahari berwarna kuning keemasan. Bayangkan batu sejuk berwarna hijau. Bayangkan langit bersih berwarna biru. Bayangkan layar besar berwarna biru gelap. Bayangkan cahaya berwarna ungu. Sekarang dengan mata tetap terpejam, lihat satu titik di antara kedua alis. Jika tidak ada pikiran yang muncul, dinikmati. Jika banyak yang berlalu, biarkan berlalu. Sekarang silakan sadari dan rasakan kembali seluruh tubuh. Silahkan rasakan kembali nafas. Kita akan akhiri latihan relaksasi ini dengan bunyi bel. Sadari keadaan di sekeliling tempat Anda berada. Silakan gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki dengan lembut. Gerakan pergelangan tangan, pergelangan kaki dengan lembut. Satukan kedua kaki, bawa kedua lengannya ke belakang kepala, stretch seluruh tubuhnya seperti baru bangun tidur, stretching, menggeliat. Ya, sekarang silahkan berguling ke samping, berbaring miring. Pelan-pelan bangunkan tubuhnya dari samping, kembali duduk. Kita akan silent sitting atau duduk hening sejenak. Silakan kembali duduk dengan punggung yang tegak. Jika duduk di lantai, boleh menyilangkan kaki, bersila. Jika duduk di kursi, telapak kakinya dijejakkan di lantai. Tegakkan tulang punggung, letakkan tangannya di lutut ataupun di pangkuan. Pastikan bahu leher tetap rileks. Wajah rileks, tidak mengernyitkan dahi, rahangnya rileks. Sadari keberadaannya saat ini di sini, merasakan seluruh tubuh, tidak membayangkan tubuh, tapi merasakan keberadaannya dengan keberadaan dalam tubuh saat ini. Dengan lembut, bawa kesadarannya pada nafas, baik di hidung ataupun di gerakan perut yang mengembang dan mengempis. Pilih salah satu. Tidak memperhatikan kedua-duanya pada saat yang bersamaan, tapi salah satu. Jika muncul ingatan, perasaan, bentuk-bentuk pikiran lain, seperti perencanaan,
keinginan. Sadari saja, tidak dihakimi, no judging, tidak diladeni, tidak larut di dalamnya, tidak diajak ngobrol. Tidak juga berusaha diusir. Pikiran adalah apa yang ada pada saat ini. Kita tidak berusaha untuk mengusir pikiran untuk fokus hanya pada satu hal. Sadar, amati. Jika sudah waktunya berlalu, dia akan berlalu. Amati kembali apapun yang muncul pada saat ini, seperti apa adanya. Kita akan berlatih dalam hening hingga bunyi bel. Silahkan dirilekskan perhatiannya. Dengan lembut membuka mata. Akhir dari latihan siang ini,